Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang budiman dan netizen yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kesehatan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, dalam masa pandemi dan masa seperti ini, khususnya bagi para VTuber yang sudah lagi menunggu launchingnya VTube untuk yang 3.0, dalam keadaan seperti ini teman-teman, mungkin sebagian yang sudah banyak berinvest atau fast track di VTube, memang dalam keadaan saat ini banyak sekali yang mengalami kesulitan khususnya di bidang keuangan. Tetapi teman-teman VTuber juga harus berhati-hati bahwasanya dalam keadaan seperti ini, dalam kesempitan seperti ini, banyak usaha-usaha online yang memanfaatkan untuk menjerumuskan kita jauh lebih kepada penipuan. Dan jangan sampai, saya sarankan jangan sampai tergiur dengan kegiatan-kegiatan yang menawarkan pinjaman atau usaha online sebelum Anda mengecek betul-betul apa yang ada di dalamnya, apakah ini benar-benar usaha yang legal atau ilegal. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman sambil kita menunggu VTube launching yang dikabarkan bahwasanya lagi on track, VTube-nya lagi di perjalanan, cuma menunggu giliran saja. Dan kemungkinan kalau tidak sempat sebelum lebaran, karena ini pada sibuk semua menghadapi lebaran, paling tidak sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah lebaran. Yang jelas VTube lagi berjalan, sudah progresnya sudah dalam perjalanan, lagi tinggal menunggu antrian. Karena begitu banyaknya usaha online yang ada di Indonesia, mereka semua menunggu antrian untuk menghadap kepada pihak regulator. Dan sementara sambil kita menunggu, saya berikan informasi tentang usaha online atau pinjaman online yang kategorinya masih dikatakan ilegal. Dan hati-hati, tetap waspada teman-teman, karena keadaan seperti ini selalu dimanfaatkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mencari keuntungan saja. Jangan sampai kita sudah jatuh ketimpa tangka lagi. Oke, langsung kita lihat daftarnya yang diberikan oleh SWI teman-teman ya, yang harus diwaspadai karena ini masih ilegal. Ini berita baru datangnya dari kontari.co.id. Waspada, inilah 86 perusahaan pinjol ilegal terbaru per April 2021. Penulisnya Firdita Ratriani, Kamis 6 Mei 2021 jam 4 waktu Indonesia Barat. Pinjol ini adalah, kita baca langsung, kontan.co.id, Jakarta. Waspada, kejahatan industri keuangan. Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 86 platform fintech peer-to-peer lending dan pinjaman online atau pinjol. Pinjol ini artinya pinjaman online ya, ilegal, terbaru per April 2021. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech, lending, investasi, dan pinjol atau pinjaman online ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang lebaran. Satgas Waspada Investasi juga selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi, harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar. Terlebih lagi menjelang lebaran ini, masyarakat mendapatkan THR sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal. Karena Ketua Satgas Waspada Investasi Tongamlo bin Tobing dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada kontak OJK 157 atau WA 0811 571 571 57
Bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Nah, ini teman-teman, di bawah ini ada daftar 86 perusahaan pinjol ilegal, pinjaman online ilegal terbaru per April 2021 menurut OJK. Dikutip dari laman resmi OJK, berikut daftar 86 perusahaan pinjol ilegal terbaru per April 2021 menurut OJK. Jadi teman-teman perhatikan ya, yang suka minjem duit, hati-hati, harus benar-benar, karena ini suasana seperti ini dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Hanya tujuannya mencari keuntungan. Jadi boleh diperhatikan ini teman-teman. Nah, langsung kita lihat sendiri urutan-urutannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa berikan informasi. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai terjebak, dan selalu sehat, dan rezekinya juga diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.